Hari ini yang juga masih ramai menjadi sorotan pemirsa adalah pembunuhan di Kota Bekasi, pembunuhan anak di sini ya. Beberapa fakta yang kami informasikan atau dapatkan adalah bahwa warga kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat ini gempar karena ada penemuan seorang bocah yang meninggal. Ini mengenaskan di dalam lubang yang kemudian dibungkus karung gitu. Tentu warga jadi heboh. Karena pada waktu Minggu dini hari warga dibantu petugas kepolisian langsung menggeledah rumah pelaku dan jasad korban ditemukan di dalam lubang sumur pompa air dengan kondisi terbungkus karung. Ya. Korban ini sebelumnya berhasil ditemukan oleh warga karena dikabarkan hilang pihak warga sejak hari Jumat pekan lalu pemirsa. Terus saat lagi dicari, warga ini sempat curiga dengan salah satu rumah warga yang melihat ada bekas galian tanah. Dari sinilah kemudian mereka memanggil polisi dan mengecek ini buat apa gitu ya bekas galiannya. Memang kata tetangga juga sempat curiga ya karena pelaku ini sempat sering nongkrong di dekat rumah korban begitu ya. Dan diketahui juga pelaku ini sering memberikan uang jajan kepada korban sebesar Rp10.000. Dan sudah 4 kali kalau nggak salah dikasih ke korban. Jadi mungkin korban kan masih anak kecil ya, masih anak SD, jadi tidak menyadari ada kecurigaan terhadap pelaku. Ternyata ketika mungkin korban sedang lengah, terjadilah kriminal tersebut. Nah, pelaku inisialnya DS, pemirsa, usianya 60 tahun. Sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan sedang dalam proses pemeriksaan. Sebenarnya apa motifnya, kenapa anak-anak, seperti tadi informasi dari Gemma, kenapa dikasih uang gitu berkali-kali dan apakah memang menargetkan anak-anak begitu ya? Iya, dan pada Minggu siang kemarin ini Satreskrim Polres Metro Bekasi kembali mendatangi lokasi pembunuhan bocah 9 tahun karena sempat mencurigai kemungkinan adanya korban lain. Oke, ini yang dicari ya. Nah, kemudian polisi membongkar adukan cor semen baru yang berada di dalam rumah pelaku tapi tidak menemukan adanya jasad lain. Polisi juga menduga ini pelaku membunuh korban dengan cara membekap mulut menggunakan bantal serta mencekik leher korban hingga korban tewas kehabisan nafas. Dan untuk menghilangkan jejak kejahatannya, ini pelaku berusaha mengubur korban di dalam rumah. Kita akan simak bagaimana pernyataan dari pihak kepolisian, yaitu AKBP Muhammad Firdaus selaku Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Hasil dari olah TKP yang pertama, yang tadi malam pada pukul 02.00 dini hari, tim dari unit reskrim Polsek Bantar Gebang telah mengamankan pelaku dan juga mengamankan korban. Nah, saat ini korban sedang dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri. Lokasi penemuan korban kan? Lokasi penemuan korban persis di belakang rumah di dalam galian tanah sedalam lebih kurang 2,5 meter. Di lubang mesin pompa air? Iya benar, tepatnya di lubang tempat mesin pompa air. Korban terbungkus karung, Pak? Iya benar, korban dalam kondisi terbungkus karung yang karung ukuran 50 kg. Posisinya setengah telanjang atau gimana sih? Posisinya pada saat itu pakai baju dan celana. Ya. Ada luka terbuka gitu deh? Ini masih dilakukan otopsi terhadap korban, mohon waktunya. Oke. Jadi makin penasaran ya, maksudnya dengan informasi atau temuan bahwa apakah memang ada dugaan ditargetkan anak-anak, terus juga tadi ada pernyataan dari tetangga bahwa ada kemungkinan ilmu hitam gitu-gitu masih nggak jelas sebenarnya ya. Dan ini membuat apa sih namanya jadi penasaran. Iya, warga jadi penasaran ya, karena memang tetangga ini juga mengatakan, Anggi, sebenarnya si tersangka ini sudah tinggal sejak tahun 2002. Jadi sudah lama sebenarnya di sana ya, cuman memang tidak pernah bertegur sapa kepada tetangga, nggak pernah ngobrol. Jadi kalau dia keluar, pulang juga nggak pernah nyapa, dan nggak punya siapa-siapa di rumahnya. Jadi katanya sudah punya istri, punya anak, tapi tidak pernah terlihat di mana keluarganya ketika saat ini gitu. Jadi memang dia hidup sebatang kara di sana, si tersangka ini. Berarti ada gunanya juga kadang-kadang tetangga kepo ya. Kalau nggak kepo kita nggak tahu nggak bisa tahu ya kalau ada korban siapa hilang yang ada gali, tapi sumur gitu kan, tiba-tiba di dalamnya ada mau gali septic tank gitu-gitu kan. Perlu informasi dari warga juga ya? Iya, memang katanya warga juga curiga ya, karena memang tersangka ini katanya sempat memesan tanah dan semen ya beberapa hari sebelum kejadian. Jadi ketika tetangga melihat ada gelagat aneh tersebut, makanya ketika korban hilang, tetangga langsung lah memburu rumah tersangka ini. Nah pemirsa, dari pihak keluarga juga ini berharap pelaku ini dihukum seberat-beratnya dan juga korban sudah dimakamkan. Kita simak pernyataan dari pihak keluarga. Tolong hari dihukum hukum yang berat seberat-beratnya. mungkin lah. Takut
yang lain. Anak yang lain itu kan kasihan orang tuanya. Kedua, Kalau Ananda Zia ini di mata keluarga seperti apa Pak Ananda? pahit Pak. Ngomong ada adiknya Pak. Ada adiknya kecil, kayak tangga itu. Gini. Ngomong ya Pak? Ngomongnya. Dia Nggak pernah main kemana-mana. Ya, Anaknya penurut ya Pak? ya menurut sama ibunya suruh ngapain. Orang anak ini paling tua ini. Jarang main ya Pak? Biasa Jarang main sehari 10 menit. Ini kok 10 menit kok nggak pulang-pulang, kemana kan gitu kan. Orang tua udah curiga gitu. katanya belakangan suka dikasih duit ya Pak sama pelaku. Itu jadi pendekatan dulu. Pendekatan itu udah curiga, wah ini anak berarti udah diincer. Ya kan, udah diincer sama papa itu. Nah, pemirsa, pelaku ini merupakan tetangga korban yang rumahnya berjarak hanya kurang lebih 100 meter dari rumah korban. Jadi memang masih sekitaran pemukiman dari korban situ ya untuk jaraknya. Oke, berarti memang pelaku juga sangat kenal ya sama si korban ini begitu. Oke, pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat komentar dari warganet berkenaan dengan kasus ini, di mana sudah ada beberapa yang kami terima. Di antaranya adalah ini dari Fly Isalat. Kok bisa ya ada manusia kayak begini komentarnya? Iya, memang bingung ya, kok bisa ada manusia sejahat itu ya. Kemudian dari @3363 Yasri yang mengatakan mudah-mudahan cepat dipenjarakan pembunuhnya. Sudah ditangkap, nanti akan diadili juga ya bagaimana hukuman untuk si pelaku ini dan apakah ada benar kemungkinan korban-korban lainnya. Oke. Komentar dari warganet juga yang menyebutkan bahwa masih imut sekali ini korbannya, tega benar yang habisinya. Iya, karena masih SD ya usia si korban ini. Kemudian dari akun selanjutnya adalah Innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang mengatakan apapun alasannya pembunuhan itu sangat biadab, apalagi untuk anak-anak di bawah umur ya. Oke. Ini juga ada yang berkomentar kalau bisa ini hukumannya ditambah tembak di tempat buat pelakunya. Jadi hukuman mati maksudnya ya. Mungkin kalau berencana bisa ada hukuman maksimal sampai hukuman mati. Kita akan 340 nantikan ya. Pasal 340. Oke, tapi harus ada pembuktiannya dulu pemirsa apakah memang ada niat atau tidak. Oke, itu trending pertama kita di hari ini. Kita akan bergeser ke trending kedua. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.